Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One News.com. Berita One News Internasional hari ini bakal membahas jet tempur Belanda dilaporkan ikut turun tangan membantu militer Polandia menembak jatuh drone Rusia yang memasuki wilayah udara NATO pada Rabu 10 September 2025. Informasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Perdana Menteri Belanda Dick Schoof. Informasi lainnya adalah Charlie Kirk, seorang aktivis konservatif sekaligus pendukung Donald Trump, ditembak mati saat tengah memberikan pidato di Universitas Utah Valley pada Rabu 10 September 2025. Rekaman dari ponsel menunjukkan momen ketika Kirk berbicara di panggung, lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan. Presiden Polandia Karol Nawrocki menuding Presiden Rusia Vladimir Putin tengah bersiap untuk menyerang negara lain setelah Ukraina. Ia menilai keberanian Rusia melancarkan invasi ke Ukraina menjadi sinyal bahwa Moskow berpotensi memperluas agresinya ke wilayah lain. Pernyataan ini disampaikan Nawrocki saat konferensi pers di Helsinki bersama Presiden Finlandia Alexander Stubb. Menurutnya, Polandia sama sekali tidak percaya pada narasi damai yang kerap dibawa Putin di panggung internasional. Letak geografis Polandia dan Finlandia yang berbatasan dengan Rusia membuat kedua negara merasa rentan terhadap ancaman militer. Nawrocki menegaskan Polandia kini memperkuat pertahanan sekaligus mempererat aliansi dengan negara-negara sekutu. Ia juga menyebut bahwa arsitektur keamanan Eropa sudah berubah drastis akibat ancaman nyata dari Moskow. Jika Putin merasa bisa bertindak tanpa konsekuensi, Nawrocki khawatir Rusia akan melanjutkan ekspansinya ke luar Ukraina. Nawrocki menambahkan hanya pemimpin dunia yang independen dan berani seperti Donald Trump yang bisa memaksa Rusia untuk duduk di meja perundingan. Menurutnya, konflik Ukraina tidak hanya menyangkut satu negara, tetapi berpotensi membuka jalan bagi ketegangan lebih luas di Eropa Timur jika tidak segera ditangani bersama.
Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un disebut semakin mantap mengukuhkan sang putri Kim Joo-e sebagai penerusnya. Badan Mata-Mata Korea Selatan Kamis 11 September mengatakan spekulasi tersebut menguat setelah kemunculan Kim Joo-e di Beijing. Meskipun tidak tampil di hadapan publik dan hanya berada di Kedutaan Besar Korea Utara di Beijing, keberadaan Joo-e dalam perjalanan luar negeri bersama Kim dinilai cukup untuk membangun narasi sebagai pewaris rezim. Badan Intelijen Korea Selatan juga menyebut pejabat Korea Utara berupaya menghapus jejak biologis Kim dan Joo-e. Salah satu caranya dengan menggunakan pesawat khusus untuk mengangkut sampah. Sebelumnya, Kim Jong-un membawa putrinya dalam kunjungan ke Beijing untuk memperingati kekalahan Jepang pada Perang Dunia II di Pasifik. Joo-e terlihat berada di belakang ayahnya saat turun dari kereta lapis baja usai menempuh perjalanan semalam dari Pyongyang ke Beijing. Meski secara formal penunjukan penerus di Korea Utara biasanya dilakukan saat berusia di atas 20 tahun dan memegang jabatan resmi, para analis menilai kemunculan Joo-e ke luar negeri memperkuat persepsi publik bahwa ia hampir pasti diproyeksikan sebagai penerus. Kim Jong-un disebut juga tengah menguji respons internasional terhadap peran putrinya sambil menjajaki dukungan Beijing jika dialog dengan Amerika Serikat kembali terbuka. Charlie Kirk, seorang aktivis konservatif sekaligus pendukung Donald Trump, ditembak mati saat tengah memberikan pidato di Universitas Utah Valley pada Rabu 10 September 2025. Penembakan itu terjadi ketika Kirk sedang menghadiri acara kampus dalam rangkaian American Comeback Tour yang digelar di sejumlah universitas di Amerika Serikat. Rekaman dari ponsel menunjukkan momen ketika Kirk berbicara di panggung, lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan dan ia tampak memegangi lehernya sebelum jatuh tersungkur. Kejadian mendadak itu membuat para penonton panik dan berlarian mencari perlindungan demi menyelamatkan diri. Pihak Universitas Utah Valley sempat melaporkan ada seorang yang ditahan terkait insiden tersebut. Namun otoritas kemudian menyatakan belum ada tersangka resmi yang diamankan. FBI memastikan penyelidikan sedang berlangsung, meski hingga kini identitas maupun motif pelaku masih menjadi misteri. Donald Trump menyampaikan bela sungkawa melalui media sosial,
menyebut Kirk sebagai sosok yang sangat dicintai dan berjasa besar dalam gerakan konservatif muda. Sebagai bentuk penghormatan, Trump juga memerintahkan pengibaran bendera Amerika Serikat setengah tiang. Kirk dinilai publik sebagai pendiri organisasi pemuda konservatif Turning Point USA yang aktif berkampanye di kampus serta memiliki basis pendukung luas di media sosial. Aktivis konservatif asal Amerika Serikat, Charlie Kirk, tewas setelah ditembak dalam sebuah acara publik yang digelar di Universitas Utah pada Rabu 10 September 2025 waktu setempat. Ia dilaporkan tertembak di bagian leher dan sempat mendapatkan penanganan medis sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Insiden ini terjadi dalam rangkaian turnya bertajuk American Comeback Tour dan memicu gelombang kecaman serta kekhawatiran atas meningkatnya kekerasan bermotif politik di ruang publik Amerika. Hingga saat ini, pihak berwenang masih menyelidiki pelaku serta motif di balik penembakan tersebut. Charlie Kirk dikenal luas sebagai pendiri organisasi konservatif Turning Point USA yang fokus pada mobilisasi politik di kalangan mahasiswa dan generasi muda. Lahir di Illinois pada tahun 1993, Kirk memulai kiprahnya di usia sangat muda dan dengan cepat menjelma menjadi salah satu tokoh sayap kanan paling berpengaruh. Ia kerap tampil sebagai pembicara, podcaster, serta penulis buku bertema konservatisme dan anti-narasi progresif. Kirk juga merupakan figur yang vokal dalam menyuarakan isu kebebasan berpendapat, pasar bebas, dan nilai-nilai keluarga tradisional. Di balik popularitasnya, Kirk kerap terlibat dalam sejumlah kontroversi yang memancing reaksi keras dari publik. Ia pernah melontarkan pernyataan yang dianggap anti-Islam, menyebut bahwa Islam tidak kompatibel dengan nilai-nilai Barat. Kirk juga menolak kebijakan visa untuk tenaga kerja asal India dan mengeluarkan komentar yang dianggap merendahkan komunitas LGBTQ serta identitas gender non-biner. Selain itu, ia sering menyebarkan klaim tak berdasar mengenai penipuan pemilu dan teori konspirasi selama pandemi COVID-19. Bahkan dari internal kalangan konservatif sendiri, Kirk sempat dikritik terkait kepemimpinannya di TV USA dan pengelolaan dana organisasi. Kematian Kirk menjadi sorotan lintas kubu politik. Sejumlah tokoh partai Republik, termasuk Donald Trump, menyampaikan duka cita dan menyebutnya sebagai pejuang nilai-nilai konservatif. Di sisi lain, beberapa politisi Partai Demokrat juga mengutuk keras aksi kekerasan tersebut dan menegaskan pentingnya menjaga ruang demokrasi dari ekstremisme. Penembakan ini menambah daftar panjang kekerasan politik di Amerika Serikat dan memperkuat urgensi diskusi soal keamanan publik dan batas-batas kebebasan berekspresi dalam demokrasi modern.
jet tempur Belanda dilaporkan ikut turun tangan membantu militer Polandia menembak jatuh drone Rusia yang memasuki wilayah udara NATO pada Rabu, 10 September 2025. Informasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof. Belanda mengatakan bahwa negaranya telah mengerahkan pesawat tempur canggih F-35 untuk membantu Polandia menghadapi ancaman dari Kremlin. Pengerahan jet bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan karena Belanda berkewajiban melindungi sesama anggota NATO. Menurut Schoof, serangan Rusia terhadap Polandia bukan hanya ancaman bagi satu negara, tetapi juga terhadap seluruh aliansi. Selain itu, alasan lain Belanda menurunkan jet tempur adalah demi mencegah eskalasi lebih besar di kawasan. Awalnya Rusia meluncurkan 415 drone, 1 rudal balistik, dan 42 rudal jelajah yang ditunjukkan untuk Ukraina. Serangan itu menjadi salah satu serangan udara terbesar sepanjang tahun ini. Namun 8 drone diantaranya diketahui menyimpang dari jalur dan masuk ke wilayah Polandia. Polandia diketahui berbagi perbatasan sepanjang lebih dari 500 km dengan Ukraina, membuat wilayahnya rentan terhadap imbas serangan udara. Gelombang protes meletus di Prancis setelah pelantikan Perdana Menteri baru Sébastien Lecornu pada hari Rabu 9 September 2025. Presiden Prancis Emmanuel Macron memilih Sébastien Lecornu sebagai Perdana Menteri kelimanya dalam 2 tahun terakhir. Sébastien Lecornu menggantikan Francois Bayrou yang digulingkan dalam pemungutan suara di parlemen pada hari Senin 7 September 2025. Francois Bayrou pada hari itu mengajukan rencana pemotongan anggaran hingga 44 miliar euro atau sekitar 774,4 triliun rupiah. Didukung oleh 194 suara dan ditolak oleh 364 suara di parlemen. Sebelumnya, Bayrou mengatakan pemotongan anggaran itu diperlukan untuk mengurangi utang nasional Prancis. Sébastien Lecornu menyampaikan pidato singkat setelah pelantikannya dengan mengatakan pemerintah perlu lebih kreatif, lebih serius dalam kerja dengan oposisi. Selain itu, ia mengingatkan bahwa kadang perpecahan tidak bisa dihindari. Ia yang sebelumnya pernah menjadi Menteri Pertahanan menghadapi tantangan bagaimana mengarahkan anggaran 2026 yang efisien melalui parlemen karena utang nasional yang besar. Prancis mengalami defisit 5,8% pada tahun 2024 dari PDB.
Militan menewaskan 64 orang di Kongo Timur dalam 2 serangan brutal termasuk 1 serangan terhadap upacara pemakaman Senin malam. Kata pejabat setempat pada Rabu 10 September mengonfirmasi 3 orang tewas tambahan sementara keluarga menguburkan orang yang mereka cintai di desa-desa terdekat. Serangan paling mematikan terjadi di desa pedesaan Toyo di wilayah Lubero, di mana setidaknya 46 orang tewas dalam sebuah acara pemakaman. Bersamaan dengan itu, serangan lain terjadi di Fotodu dekat Oicha di wilayah Beni, yang merenggut setidaknya 18 nyawa, sebagian besar petani. Serangan terkoordinasi ini merupakan salah satu serangan paling mematikan yang dilakukan oleh pasukan Demokratik Sekutu atau ADF yang berafiliasi dengan ISIS dalam beberapa bulan terakhir. Di Oicha, sekitar 12 km dari lokasi serangan Fotodu, Kambale Satrine berduka atas kehilangan saudaranya. Eugene Kaviramwenge, wali kota komune pedesaan Oicha, mengatakan pada hari Rabu bahwa wilayah tersebut telah menghadapi ancaman serangan ADF dan perampokan malam hari sejak awal Agustus. Sebagai tanggapan, pihak berwenang telah menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan untuk melindungi wilayah berpenduduk dan mencegah insiden serupa. ADF yang awalnya merupakan kelompok pemberontak Uganda tetapi telah beroperasi dari Kongo sejak akhir 1990-an telah mengintensifkan serangan di wilayah timur yang kaya mineral, memperburuk ketidakamanan dan menantang upaya lokal dan internasional untuk menstabilkan wilayah tersebut. Demonstrasi besar-besaran yang berlangsung sejak awal September 2025 dilaporkan telah menggulingkan Presiden Ramchandra Paudel dan Perdana Menteri Sharma Oli dari jabatannya. Aksi massa yang semakin meledak terjadi pada Senin 8 September. Ricuan ini dipicu oleh ketidakpuasan publik. Terhadap dugaan korupsi yang melibatkan rezim, serta pemblokiran akses terhadap media sosial di Nepal. Gerakan protes yang dipimpin oleh generasi muda, khususnya Gen Z, berkembang menjadi gelombang perlawanan nasional. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa massa berhasil menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Nepal. Dan membakar sebagian bangunan sebagai bentuk simbolik perlawanan terhadap pemerintahan yang dianggap otoriter. Sementara itu, beredar rekaman yang menunjukkan sejumlah anggota kepolisian dilucuti oleh pengunjuk rasa
dan dijadikan tahanan rakyat. Meski belum ada konfirmasi lebih lanjut dalam peristiwa di video tersebut, ada laporan lain mengindikasikan bahwa sebagian anggota kepolisian dan militer memilih berpihak kepada demonstran dan bergabung dalam aksi protes. Sampai saat ini, situasi di Nepal masih belum kondusif. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah yang menjelaskan secara rinci status politik terkini. Namun, komunitas internasional mulai menyoroti perkembangan di negara tersebut, khususnya terkait potensi krisis kemanusiaan dan keamanan pasca runtuhnya pemerintahan pusat. Kepolisian Nepal mengumumkan ribuan tahanan melarikan diri dari penjara setelah aksi protes besar-besaran revolusi Gen Z berujung kerusuhan di sejumlah wilayah. Juru bicara Kepolisian Nepal, Binod Gimire, mengatakan sebanyak 3 polisi tewas dan lebih dari 13.500 tahanan kabur dari penjara. Rekaman video di media sosial menunjukkan ratusan napi keluar dari penjara di Libazar, Kathmandu. Mereka sempat dihentikan tentara saat berusaha keluar sambil meneriakkan tuntutan pembebasan. Situasi kian genting setelah hampir seluruh aparat kepolisian mundur dari tugas penjagaan penjara. Sejak gelombang protes anti korupsi membesar, menyisakan hanya markas besar kepolisian yang tetap dijaga. Untuk mengendalikan keadaan, militer Nepal dikerahkan ke jalan-jalan ibu kota pada Rabu 10 September. Tank lapis baja dan kendaraan pengangkut pasukan terlihat melintas di antara bangkai mobil dan gedung-gedung terbakar. Panglima Angkatan Darat Nepal Jenderal Ashok Raj Sikdal mengumumkan jam malam melalui pengeras suara dan menyuruhkan agar massa menghentikan aksi anarkis. Langkah itu diambil menyusul pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli setelah gedung parlemen habis dibakar demonstran sehari sebelumnya. Aksi revolusi Gen Z bermula di Kathmandu pada Senin 8 September, ribuan pemuda turun ke jalan untuk menolak.
larangan penggunaan media sosial, dan menentang praktik korupsi yang dianggap meluas di pemerintahan. Namun, protes damai itu dengan cepat berubah menjadi kerusuhan. Terjadi bentrokan dengan aparat berujung jatuhnya 19 korban jiwa. Sejumlah bangunan penting, mulai dari kantor pemerintah, rumah politisi, hingga pusat perbelanjaan ikut dibakar. Pada dinding gedung parlemen yang hangus terlihat coretan bernada perlawanan bertanda tangan Gaza. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.